Baru belum ada yang nonton. Ya, lu jelasin kalau begitu Bilar masuk, jelasin temanya langsung. Iya. Oke Bilar, jadi pertanyaan langsung di kolom bawah ya gitu. Tulis sekarang itu Di kolom bawah. Jadi kan ada kolom bawah pertanyaan tuh. Oh itu kan nanti buat fans ya? Iya, ntar di kotak. Di awal langsung lu umum itu begitu Bilar masuk. Pas Bilar masuk Jelasin, halo guys, selamat datang. Iya, bisa pertanyaan di kolom bawah. Nah, bagi teman-teman yang mau nanya Q&A, iya. Itu di buat teman-teman ya. Nah, jangan di komen. Iya. Di kotak itu, kotak pertanyaan. Iya. Oke. Halo teman-teman semuanya, baik lagi bersama aku Renal Ramadan. Kali ini bukan sebagai tim kreatif tapi sebagai host di Malam Kaula Muda buat temenin kalian. Karena sebelumnya kan Ari yang jadi host tuh, dan aku cuma ada di balik layar. Kali ini aku mau nemenin kalian buat kita berbincang-bincang, bertanya sama si Rizky Bilar tentang karirnya, apa yang memotivasi dia dan apa yang bisa kalian dapat, apa motivasi yang bisa kalian dapat dari kisahnya Rizky Bilar gitu. Jadi sebelumnya udah pada tahu dong Malam Kaula Muda itu acara yang gimana udah tahu dong, dan tema buat malam ini dan sebelumnya udah tahu dong. Kalau buat yang belum tahu aku jelasin lagi ya. Malam Kaula Muda ini judulnya terinspirasi dan menginspirasi. Jadi kita akan mengutip beberapa kisah yang terinspirasi, yang pernah menginspirasi seorang Rizky Bilar di sini, dan apa yang akan kalian dapat dari Bilar, motivasi-motivasi yang kalian dapat dari Rizky Bilar gitu. Kalian kalau mau nanya, kalau mau bertanya buat Rizky Bilar bisa tanya di kolom pertanyaan ya, jangan di komen. Oke, itu ini Kenapa? Lu bisa bikin ngepin komen gua nggak? Bisa sih. Ntar aku cek dulu. Komen gua ini nih, lu pin ya. Bisa. Coba. Mana? Dah, cepet masuk nggak? Belum. Talk with Rizky Bilar ya. Talk with Rizky Bilar. Dah. Kita lihat siapa aja. Aduh. Sorry. Jangan ampin. Udah gue suruh gabung si Bilar. Oke, sambil nunggu Bilar gitu. Oke, sambil nunggu Bilar, kalian boleh tuh buat nanya-nanya. Jawabin dulu tempatnya. Iya. Buat nanya-nanya di kolom pertanyaan ya. Mana belum masuk? Udah. Aduh, tipu lagi. Kenapa? Udah benar kan? Ini benar kan? Iya. Typo lagi. Tunggu gue pen. Iya, siap. Nanti kita ceritain gimana perjalanan Rizky Bilar ke dunia sinetron. Waalaikumsalam Diana. Siapa tuh Diana? Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gilda, pertanyaannya boleh apa aja? Boleh silahkan. Pertanyaannya itu yang apa ya? Yang khusus yang ya masuk lah tentang tema hari ini. Terinspirasi dan menginspirasi. No gosip ya, bukan gosip-gosip ya. Tapi kita ngebahas cerita-cerita atau pertanyaan kalian yang bisa menuju ke jawaban-jawaban yang berisi motivasi-motivasi. Apa aja boleh tentang yang masuk lah tentang temanya. Insyaallah, amin. Setia, saya ready bang. Waduh, siap Rizky Bilar. Nih. Oke. Pin ini gue dulu. Mana? Oke, udah. Saya ready bang, berarti pas. Oke, sudah masuk. Belum ya? Belum masuk kan? Belum masuk. Udah. Cek. Ya. Udah masuk? Belum. Oke.
Udah sih Oke. Saya ready bang. Oke. Udah. pertanyaannya. Belum masuk nih punya lo. Belum. Coba lo cek dulu deh di itu. Gua gabung dulu. Kagak ngelain bang. Saya mana bang? Assalamualaikum. Waduh. Salah Jangan bang. gitu Maaf dong, bang. Bang. Salah Jangan bang. ditaruh di mata. Saya salah pakai masker bang. Itu saya nggak pakai mata. Saya salah pakai Gimana, masker apa bang. Saya kabar? pakai masker gini bang. Jangan dong, bahaya Wah. nanti nggak bisa lihat kan. Ketabrak ntar kalau jalan. Gimana, apa kabar Ki? Sehat Ki? Ya. Oke. Bentar. Waduh, Bentar ya Ren. Juling. Alhamdulillah sehat. Lo sehat kan? Alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah. Apaan nih? Ntar dulu Ren. Ada nak senatural aja dah. Yuk. Dah. Oke. Sekarang Rizky Bilarnya udah ada ya. Di rumah tapi tetap menjaga physical distancing ya. Tetap pakai masker ya, biar terhindar dari virus corona. Iya pak, soalnya gue nggak tahu kan di rumah gue nih di. Iya. Takutnya ada OTG kan, orang tanpa gejala kan. Iya makanya. Takutnya GOTG. Iya. Game of Thrones. GOT. Beda, itu GOT. GOT. Oke, buat semuanya kita mulai acara malam ini ya, Malam Kaula Muda. Kita mau nanya beberapa hal yang bisa menginspirasi teman-teman sekalian dan apa yang pernah menginspirasi seorang Rizky Bilar, seorang Muhammad Rizky Bilar. Oke, pertanyaan pertama ya. Coba. Gimana nih Ki, awal karir di entertain? Awal karir di entertain itu gimana? Coba ceritain. Awal karir gue di entertain. Mana sih? Ren, bentar Ren. Gue sibuk sama gambar nih Ren. Mesti usaha ya. Gambar gue gelap ya Ren. Udah. Gimana sih Ren? Gak ngerti kan lo di situ. Coba lo kesini deh. Tolongin gue. Awal karir gue. Iya. Jadi awal karir gue tuh sebenarnya, gue tuh tadinya nggak kepengen sama sekali sih untuk masuk di entertain sebenarnya. Oke. Gue tuh lebih tertarik sebenarnya ke jadi atlet bola, main bola. Atlet. Yeah. Nah terus dan gue kan orangnya dulunya tuh agak penyendiri lah, maksudnya gue agak minderan anaknya juga, gue agak minderan. Nah terus tapi sebelumnya gue tuh udah mau jadi pemain, maksudnya udah ada jalurnya sih, udah pengen jalur ke atlet nih. Bola, gitu. Atlet ya. Nah terus karena gue gejala tipes, gue nggak bisa terusin. Oh sempet tifus. Sempat gue tipes berarti ya. Jadi gue nggak boleh capek. Ya, jadi gue nggak boleh capek. Nah terus ada salah satu agensi nawarin gue untuk masuk modeling tadinya. Gue kan basicnya dari model. Nah dari model, terus awalnya gue nggak tertarik karena kan sangat berseberangan banget kan. Berseberangan ya, emang atlet sama model tuh jauh. Ya, jauh banget. Dan gue kan tahu nih, ini ya fun fact ya, kan gue takut sama banci ya. Nah gue kan, nah gue kan setahu gue modeling itu kan banyak orang-orang yang kayak gitu kan, maksudnya. Ya kayak gitu ya. Ya orang-orang yang agak-agak banci gitu kan. Gue bilang dengan polosnya saat itu kan gue masih sekolah kan, masih SMA kan. Saat ditawarin sama agensi itu gue bilang, enggak ada bang, gue takut sama banci gue bilang. gue bilang gitu. Oke. Gitu. Ya, terus dan gue saat itu nggak langsung ambil keputusan iya. Gue banyak pertimbangan. Terus dan akhirnya setelah gue pikir-pikir, ya udah deh, gue masuk modeling untuk nambah pengalaman gue, untuk nambah teman dan untuk nungguin percaya diri gue kan. Iya, oke. Dan akhirnya gue jadi model, masuk di agensinya dia gitu.
Dan akhirnya nyaman di model ya? Iya, awalnya model, terus gue sempat ikut salah satu majalah di Jakarta, Aneka Yes. Lo ingat gak Aneka Yes? Iya, tahu Aneka. Nah, gue ikut cover GS dan saat itu gue masih di Medan, stay di Medan. Jadi gue Medan Jakarta untuk ngikutin lomba itu. Oh, berarti gitu. Sebelum stay Jakarta udah bolak-balik nih. Iya, gue bolak-balik Jakarta Medan. Karena kan audisinya kan di sana, di Jakarta. Iya, di sini maksudnya, di sini. Dan gue masih sekolah di Medan. Iya. Gitu. Oke. Lo kan pernah jadi model nih di Medan kan? Iya. Apakah ada alasan ya dan tujuan tertentu buat menjadi model sebelum terjun ke dunia acting? Alasan dan tujuan yang yaitu alasan tujuan yang pasti gitu. Iya, alasan yang gue bilang seperti tadi, gue untuk numbuhin percaya diri gue, untuk nambah teman. Yes. Selain itu apa ya? Ya nggak ada misalnya lagi. Pada awalnya gue nggak cari duit. Maksudnya gue untuk model tuh untuk nambah teman aja gue gitu. Iya. Nah, terakhir bukan nggak kepikir, nggak ada tujuan ke pengen lanjut ke dunia acting gitu, nggak ada sebelumnya, nggak ada tujuan yang begitu. Ya, cuma pengen nambah hobi aja. Sambil iseng-iseng gue. Sambil iseng gue casting. Iya. Walaupun pertama kali gue casting nih, lo tau nggak alasan orang caster apa nolak gue? Kenapa? Logat kamu masih Medan. Lo sama nggak? Iya. Oke. Logat kamu masih Medan gitu. Masih Medan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Siapa orang yang menginspirasi dalam berakting? Yang menginspirasi lo dalam berakting? Reza Radian. Reza, kenapa? Alasannya apa? Karena ya bisa dibilang dan semua orang juga tahu ya kalau Reza tuh emang aktor yang berbakat dan aktor yang emang paling saat ini ya bisa diakui lah di Indonesia. Maksudnya dia nomor 1 di Indonesia. Ya, itu umum lah buat diketahui sama orang-orang. Tapi kan lo sebagai Reza, sebagai motivator lo di entertain, seorang yang lo inspirasikan, pasti lo tahu dong detailnya apa, kenapa lo sangat terinspirasi sama Reza itu apa? Selain karena actingnya. Apakah attitude-nya lah atau hal-hal lain lah, dia humble-nya ke orang lah, apa? Gue sih karena gue emang di dunia acting, ya pasti gue lebih ke kualitas dia dalam berakting yang gue kagumi. Oke. Nah, kebetulan Reza emang bisa ada Dinda. dan emang Reza Radian emang yang paling baik saat ini, yang paling kualitasnya nggak bisa diragukan lagi. Dia bisa memerankan karakter apapun dalam memainkan peran. Dan itu satu-satunya alasan kenapa gue mengagumin Reza. Ya, Oke, selanjutnya apa prinsip hidup Muhammad Rizky Bilar? Prinsip hidup gue. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Oke. Berarti berjiwa leader ya? Dong, gue. Apa? Berarti mencoba dulu baru menyuruh. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Gitu. Enggak, gue bercanda. Prinsip hidup gue adalah, prinsip hidup gue tuh harus jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang, bisa memberi manfaat buat banyak orang. Gitu. Gue pengen selalu dan cita-cita gue sebenarnya, gue nabung di entertain, lalu cita-cita gue nih, ini keinginan gue gue ngumpulin uang, gue pengen jadi pengusaha supaya gue bisa buka lapangan kerja buat banyak orang. Iya. Pengen buat manfaat banyak lah buat orang-orang ya, buat orang-orang yang membutuhkan kerja. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Apa makna nyaman dari seorang Rizky Bilar? Makna nyaman. Nyaman itu ketika kita ngerasa apa ya? Pertanyaannya berat juga ya. Gitu siapa tadi? Nyaman menurutku. Nyaman menurut gue itu ya ketika lo senang ngelakuin hal apapun dengan orang yang lo ngerasa nyaman dengan dia. Lo senang aja ngelakuin hal apapun dengan orang yang lo anggap nyaman dengan dia. Oke, masih tentang nyaman. Apakah pekerjaan lo sekarang ini, karir lo sekarang ini lo nyaman dengan itu?
Sekarang nyaman. Nyaman. Sekarang nyaman. Gue bisa bilang nyaman. Oke. Tadinya gue tuh kayak agak ogah-ogahan gitu, jujur. Iya. Dan walaupun, nah, tadi gue belum cerita ya, di Aneka Yes, itu gue juara 1. Iya. Gue juara 1. Saat itu sebenarnya gue udah malas. Gue tuh sebenarnya modeling untuk gue cuma bergaul doang tadinya. Iya. Nambah-nambahin kesibukan, hobi, dan bertemu teman-teman baru lah ya. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, kebetulan gue ikut lomba tabloid ini dan gue juara. Nah, ada chance tuh, jadi beberapa PH ngajak gue casting gitu. Iya. Dan gue saat itu masih ogah-ogahan, Pak. Gue kayak main lah casting kayak gitu, gue bilang. Ya udahlah, nggak penting juga gue. Dan tiap casting kan gue selalu nggak keterima. Jadi gue mau dong kakak modelin baju-baju aku. Iya Dinda. Ya udah, awal mulanya gitu. Terus lama-lama seiring berjalannya waktu gue ngerasa nyaman dengan apa yang gue kerjakan sampai sekarang ini gitu. Iya. Salah ya? Maaf. Oke, lanjut ya. Apa hal yang gak akan buat lo menyerah? Hal yang akan buat gue nyerah? Hal yang gak akan membuat lo menyerah. Hal yang gak akan membuat gue nyerah. Misalnya apa? Menyerah. Ya misalnya ada orang tua lo gak akan, lo pantang menyerah sebelum lo sukses atau sebelum lo nikah, apapun itu. Maksudnya sesuatu hal yang bikin lo ini ya. Yang mendorong lo supaya lo gak akan nyerah. Orang tua. Selain karena itu gue punya apa? Selain itu apa? Ya impian-impian gue yang belum tercapai. Oke. Oke, lanjut ya. Ren, gue kagak bisa gerak, Ren. Hah? Gue kagak bisa gerak. Lo bukan vampir. Oke. Apa pelajaran hidup terbesar yang bisa dipelajari orang lain dari hidup lo? Dari hidup gue? Pelajaran terbesar yang bisa dipelajarin orang, dicontoh orang dari hidup lo? Ya, intinya kalau menurut gue ya, kalian jangan fokus sama satu pintu. Ketika kalian pintu satu menemui kegagalan, akan ada 999 pintu lagi yang terbuka buat kalian. Dan kesuksesan bukan cuma berasal dari satu pintu. Jadi ketika kalian misalkan kalian ngerasa, wah, gue harus sukses di bidang ini nih. Belum tentu mungkin Tuhan menakdirkan kalian untuk sukses dalam bidang itu. Bisa jadi kalian bisa sukses dalam hal lain. Iya, benar. Jadi setiap orang, kesimpulannya setiap orang tuh punya kesuksesan dengan caranya sendiri dan bidangnya sendiri. Betul. Jadi nggak perlu memaksakan itu. Nah, betul. Nah, kayak gue kan dulu dari awal kan gue pengen jadi pemain bola profesional. Iya. Nah, nggak nyangka siapa sangka gue ternyata gue bisa jadi sukses di sini. Dalam ya, insya Allah. Iya, amin. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut ya. Gimana cara seorang Rizky Bilar menghadapi stres? Gue selalu ngejalanin hobi gue. Kalau ketika gue lagi ngerasa stres, gue pasti ngejalanin hobi gue. Gue ngelakuin hobi gue. Kayak misalkan gue main game, main bola. Andres, lo udah ini sekarang ya, udah centang biru sih. Jadi ke distract. Iya. Dia tukang buntingin orang tuh. Pasti parah. Tapi sekarang star syndrome banget dong. Iya, aduh jangan sampai lah. Iya, semua cewek di ini. Dulu masih polos tau. Iya. Kakak Renal jangan serius amat dong kata Dinda. Hah? Apa itu? Serius amat. Kalau mau serius di KU aja ntar gitu Ren. Kan kita mesti ngebahas. Iya. Kita mesti bertanya hal yang serius gitu. Oh gitu ya. Berarti sekarang lagi serius nih. Lagi serius. Tapi serius sudah bubar, Pak. Candil. Oh iya, lupa. Ntar kita buat band lagi lah. Oh iya. Oke. Tadi kesimpulannya misalnya stres tuh melakukan hobi-hobi yang lu suka, yang lu minati. Nih, gue kalau lagi main bola, seketika gue lupa masalah gue, serius. Tapi setelah itu gue ingat lagi sama masalah gue.
Berarti belum bilang dong, belum Ya, belum bilang total dong. tapi Maksudnya untuk sementara, solusi buat melupakan dan menghilangkan rasa stres itu. iya, kalau masalah kan emang harus diselesain Iya. nah untuk saya kan punya banyak caranya kan. Nah, maksud gua Hmm. untuk gua ngilangin stres gua, ya gua ngelakuin hobi gua gitu. Oke. Gua ngelakuin hobi Oke. gua. Dan salah satunya main bola atau Hmm. ngumpul bareng teman-teman gua, itu udah cukup Ya. buat gua ngilangin stres gua. Dengan cewek mungkin nggak? Dengan pacar atau siapa? Jangan salah, kadang pacar bisa bikin stres juga loh. Oh iya, pacar bikin stres ya. Oke. Next ya. Eh, apa masalah itu selalu menjadi musibah menurut lo? Nggak selalu lah. Masalah itu Oke. bisa jadi berkah buat lo kalau lo bisa mengambil hikmah dalam setiap masalah yang lo jalani. Hmm. Tutup pintunya aja, Bang. Jadi Apa? jangan memandang masalah dari satu pandangan doang ya, jangan memandang Iya, masalah dari negatifnya doang, tapi ambil positifnya jadikan pembelajaran, gitu ya. Kesimpulannya gitu ya. Tapi positifnya jangan garisnya 2 ya. Bahaya. Waduh, hamil dong, jangan dong, serem dong. Itu judul film tuh. Judul filmnya siapa? Tumben bijak, Bang. Wah, lu nggak tahu aja kalau gue lagi serius. Kalau gue lagi Wah, serius, dia bijak banget tuh. waduh. Mak kalian kelepek-kelepek sama saya, pengen jadiin saya mantunya. Oke. Next ya. Kapan lo merasa puas dalam apapun? Kapan gue ngerasa puas? Gue pribadi yang nggak pernah ngerasa puas dalam melakukan apapun. Setiap gue mencapai sesuatu pasti gue pengen lebih. Dan itu manusiawi. Iya, Setiap manusia itu pasti nggak pernah ngerasa puas, nggak pernah ngerasa cukup. Bukan berarti lo nggak bersyukur. Bukan berarti itu nggak bersyukur. Artinya kita emang harus mencapai sesuatu yang lain gitu. Iya, benar. Ya. Termasuk jangan pernah puas buat belajar apapun itu ya. Nah, itu salah satunya. Ya ketika lo misalkan, maksudnya ketika lo lo dapat sesuatu misalkan, atau misalkan lo punya kendaraan pribadi yang lo inginkan, dan lo kendaraan itu lo dapatin, pasti suatu saat lo pasti bakal ingin kendaraan lain yang lebih bagus dari itu. Iya. Dan itu manusiawi kan. Manusiawi. Bukan hewani ya. Wariawi. Oke, Next ya. Tapi gue sekarang udah nggak takut sama banci lagi ya. Udah nggak? Oh, kan lo berteman sama begituan. Ya, banci yang gue pacaran, takut-takutin sekarang. Banci yang gue takut-takutin sekarang. Oke, next ya. Lebih mendepankan kebutuhan atau keinginan? Atau keinginan? Lebih mengkedepankan kebutuhan atau keinginan? Sebenarnya kebutuhan. Ya, cuma kembali lagi. Sebenarnya kebutuhan. Cuma ya kita kan tahu keinginan kita tuh sebenarnya pasti lebih besar daripada kebutuhan kita. Cuma kan dan Tuhan selalu ngasih sebenarnya apa yang kita butuh, bukan apa yang kita ingin. Benar. Dan apakah kalau kita menuruti keinginan sampai terus-menerus, kita akan merasa puas? Tergantung manusianya juga, Ren. Jadi gini. Setiap orang yang lari dari start pasti akan menuju ke finishnya. Ya. Begitu juga dari puas. Ren, bentar. Muka lo ngeblur banget, kayak disensor. Masih? Iya, muka lo ngeblur banget. Tuh. Udah aman. Udah aman. Gimana? Gini, jadi setiap orang yang lari dari garis start pasti menuju ke finish kan? Ya. Begitu juga dengan rasa keinginan. Apakah keinginan itu akan finish gitu? Akan ada finishnya? Ya kan seperti gue bilang, manusia tuh gak pernah ada puasnya. Ketika lo mendapatkan sesuatu yang lo ingin, pasti lo pengen lebih. Di saat lo tua nanti, apakah ada keinginan lain? Ya mungkin aja gue saat tua nanti gue pengen, ya pasti ada keinginan. Gue pengen bahagiain cucu gue, atau apa ya? Ya pasti nanti gue bakal punya keinginan yang gue belum tahu saat ini. Oke, sekarang keinginan secara materi ya. Apakah itu akan ada finish ya?
keinginan secara materi. Hmm. Kalau menurut gue atau menurut yang Menurut lo? gue tahu nih, kalau menurut gue secara materi, iya, kalau orang cukup puas, kalau orang emang udah ngerasa puas dengan apa yang dimilikinya, nggak bakal ada yang namanya korupsi, Ren. Karena korupsi itu lo tahu itu orang-orang besar yang udah punya banyak hal. Dan dia udah materi udah sangat berkecukupan sebenarnya. Tapi dia karena nggak ngerasa puas, dia ngelakuin hal itu. Oke, ya, itu buat orang yang kalangan atas tuh. Contoh dari luar ya, itu kita ambil contoh ya. dari luar ya. Itu buat orang yang koruptor lah, orang yang tinggi lah. Ini misalnya buat orang yang nggak seperti mereka, nggak seperti koruptor, orang yang biasa-biasa aja. Ya sebenarnya kuncinya adalah sebenarnya manusia tuh emang nggak pernah puas. Tapi intinya gimana cara lo untuk mensyukuri apa yang lo dapat. Oke. Dan kuncinya sih itu syukur sih, bersyukur. Kayak gue sekarang gue calon pacar gue kan Kendall Jenner. Ya gue bersyukur ya. Ya, bersyukur walau halu ya. Bersyukur gue gak pengen ngincer Chloe Grace Moretz atau yang lain-lain. Ya, lo bersyukur walau halu ya, walaupun halu ya. Halu, kayak judul lagunya. Iya. Udah keras dade tuh. Oke, kita ke next. Apa sih Ki? Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa? Oke, tentang seorang Muhammad Rizky Bilar yang sangat hobi bermain bola ya. Yang dulunya pernah pengen menjadi atlet, seorang atlet pemain bola. Apa yang memotivasi lo buat pengen main bola dan pengen jadi atlet? Gue dulu cita-cita gue adalah bisa atlet. Berguna nggak? Gue bisa berguna bagi bangsa dan negara gue. Oke. Ya kan? Nah, dulu gue pengen jadi pemain timnas Indonesia untuk ngebanggakan Indonesia. Oke. Ya kan? Nah, tapi karena gue sekarang nggak bisa, ya gue cukup ngelakuin kewajiban gue untuk bayar pajak kayak gitu-gitu. Kayak misalkan pemerintah sekarang gue nyuruh gue rebahan, tiduran di rumah aja. Ya gue di rumah aja nonton. Oke. Berarti motivasi lo itu buat itu ya, buat membanggakan negara. Untuk awalnya karena gue hobi sih, karena gue hobi bola. Iya, tapi motivasinya salah satunya untuk berguna bagi bangsa dan negara. Klise sih. Tapi cita-cita gue emang dari kecil tuh. Tapi bisa diterima. Tapi, nah, dulu guru gue pernah nanya nih. Guru gue pernah nanya pas SD, pas gue lagi latihan bola tuh. Cita-cita kamu apa sih, Rizky? Jadi pemain bola, Bu, gue bilang. Lah itu bukan cita-cita, kata gurunya. Apa cita-cita kamu di profesi lain gitu kan, guru gue. Terus gue nanya, gue pikir kan, Bu, saya pengen jadi anggota DPR. Kamu pengen jadi anggota DPR, kata dia. Iya, Bu, bilang. Karena saya pengen mewakili aspirasi rakyat. Gue dulu pernah, pas SD gue ngomong gitu. Iya. Udah berat ya bahasanya ya. Tujuannya udah gede banget ya. Iya, makanya dari awal emang gue selalu berniat ya bismillah sih, mudah-mudahan Allah memudahkan. Gue tuh pengen untuk jadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Amin. Haruslah berusaha. Oke, kita ngomong-ngomong soal sekolah ya tadi ya. Lo tadi kan nyinggung tentang sekolah tuh. Ngebahas guru pernah nanya cita-cita kan? Iya. Oke. Kalau menurut lo ya, sekolah atau guru-guru yang menuntut satu muridnya, guru-guru ya, bukan satu guru ya, guru-guru yang menuntut satu muridnya untuk menguasai segala bidang. Setuju nggak? Untuk menguasai satu bidang apa semua? Semua bidang. Iya. Jujur, gue dulu pernah, nih ya, gue kasih tahu di sini nih. Gue pernah bukan ribut sih. Gue pernah kayak ada sedikit clash sama salah satu guru gue. Guru akuntansi. Karena gue kan emang lemah di akuntansi. Tapi gue emang suka sejarah. Nah, dia waktu itu karena dia mungkin sedikit dongkol kali dia. Karena dia lihat gue agak sedikit malas di pelajarannya, di pelajaran yang dia
dia ngajar, terus Ya. dia ngancem gue untuk ngerendahin gue, dan mata pelajaran dia adalah mata pelajaran yang sangat penting. Kalau emang saat itu rendah, gue bisa tinggal kelas. Terus gue bilang, Bu, gue bilang, sebenarnya saya lebih pintar dari ibu. Kenapa kamu bisa ngomong gitu? Iya, ibu menguasain di bidang ibu doang, di bidang akuntansi doang, tapi saya harus pelajarin 14 mata pelajaran. Nah, itu dia maksudnya. Dan saya dituntut harus menguasain semuanya. Sementara ibu cuma bisa menguasain satu, gue bilang. Ya nggak fair lah, gue bilang gitu. Iya. Kenapa? Kalau adil, satu guru mengajari segala bidang gitu ya buat siswa. Contoh, lo tau nggak kenapa di Finlandia di luar negeri tuh biasanya mereka difokuskan di satu bidang kan? Finlandia pendidikannya sangat bagus. Nah, mereka tuh muridnya itu murid itu cuma bukan dipaksa sih, cuma dikasih beberapa mata pelajaran dan mereka bisa milih mata pelajaran yang mereka sukain. Bahkan salah satunya mereka punya mata pelajaran main game lo bayangin main game jadi mata pelajaran tuh serius. Nah itu soalnya belajar itu menurut gue belajar tuh kayak passion, itu satu jenis passion, itu passion juga, itu passion. Kayak lo kerja, lo nggak bisa nuntut orang untuk bisa semuanya. Benar, kayak lo kerja juga kalau bukan passion lo bakal susah, ya kan? Lo bakal susah kalau emang lo nggak suka di situ. Begitu juga kalau kita ngerjain segala hal yang kita nggak nyaman, yang ada malah kita belajar tapi kita nggak dapat isinya, kita nggak dapat makna, kita nggak dapat yang dipelajari dari satu bidang itu gitu, dari bidang-bidang yang dijadikan pembelajaran di satu kelas. Ya betul. Oke, next. Oke, gimana lanjutin. Ya bener, makanya ikan kalau lo suruh terbang ini nggak bisa, tapi dia begitu banyak kalau lo taruh di dalam air. Ya intinya kayak gitu, kita nggak bisa maksa untuk seseorang itu untuk bisa dalam segala hal. Iya, benar. Sejenius apapun orang nggak bakal bisa. Iya. Itu gurunya Albert Einstein, kalau dituntut bokapnya untuk jadi petinju, dia nggak bakal terkenal. Nggak bakal jadi speaker sekarang gitu kan? Kalau dia jadi aktor teater, dia nggak bakal terkenal. Iya. Benar. Charlie Chaplin kalau lo buat suruh rumus kimia, dia nggak bakal ngerti. Iya. Tapi kalau lo suruh acting, dia jago banget. Bener, setuju. Kok gue tumben pinter ya? Ya, kan sebenarnya lo pinter, cuma lo menyembunyikan, merendahkan diri. Tawadu. Gue tumben pinter gue. Nah, Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Guna sosial media selain buat posting foto atau video, menurut lo apa? Buat gue? Yeah. Buat cari duit. Oke. Masuk akal. Bisa diterima. Iya. Gue nggak munafik. Iya, benar. Gue cari duit Instagram. Iya, benar. Oke. Ya, kan? Oke. Gini, apa yang didapatkan dari ketenaran dan akan diarahkan kemana ketenaran itu? Ya, ketenaran itu ya, lo selagi lo ngerasa lo sebagai public figure, itu artinya lo adalah contoh buat banyak orang. Nah, sekarang gimana caranya ketika lo adalah sebagai contoh, lo harus bisa ngasih effort yang bagus buat orang, lo harus bisa kasih contoh yang baik buat orang gitu. Benar. Jadi kalau bisa jadi influence hal-hal positif tapi gitu. Fun fact Ren. Iya, gimana? Gua tuh nggak suka terkenal, gue tuh nggak pengen terkenal. Entah kenapa, gue tuh lebih suka, misalkan gue sebagai talent, gue lebih suka jadi talent yang rutin kerja dapat penghasilan, tapi nggak terkenal. Iya, lebih duit sih, ya. Tapi ada loh, banyak. Iya. Ya, dia rutin kerja, tapi nggak terkenal. Nah, tapi sekarang, maksudnya ya nggak munafik sih. Sekarang setelah kita ngerasa ada banyak fans atau banyak followers, itu juga bisa menjadi sumber duit sebenarnya buat lo. Ketika
followers lo banyak misalkan dari Iya, sosial media. iya. Benar. Itu yang sedikit pelan-pelan merubah stigma gue. Iya. Yang tadinya gue tuh kayak nggak pengen terkenal gitu ya. Terkenal tuh gue anggap bonus aja sih. Kalau emang ada beberapa orang yang kenal sama gue, yang tahu gue. Iya, benar. Kok gue bijak banget sekarang ya? Oke, next ya. Apa yang masih kurang dari kehidupan lo dan gimana cara memenuhi kekurangan itu? Banyak. Salah satu. Dan usaha lo. Dan yang lo bisa sebutin kan? Lo tau kan gue lemah di musik. Nah sekarang gue lagi berusaha belajar musik seperti gitar. Seperti gitar. Dan sekarang tadi gue ngerasa kayak telat nggak sih gue belajar gitar gitu. Harusnya gue belajar dari dulu nih, dari kecil. Nggak ada kata telat. Setelah gue pikir-pikir, ya benar, nggak ada kata telat buat gue belajar. Dan sekarang gue pelan-pelan bisa untuk main gitar. Cuma tinggal mantepin lagi, terus belajar lagi gitu. Nah kekurangan tadi yang gue nggak punya, skill tadi yang gue nggak punya, gue ngerasa gue harus punya nih, gue harus belajar lagi, gue harus ngelengkapin apa kekurangan gue tadi gitu. Dan sekarang gue lagi fokus untuk belajar musik kayak gitu. Nah seperti yang lo bilang tadi kan, manusia itu nggak ada puasnya. Iya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ya, nih ada yang bilang nih kurang pendamping hidup sih Ki. Ada yang mau daftar tuh masuk list, bisa diketik di komen nih kalau mau masuk list. Ya udah, ntar kamu coba ini aja, DM aja deh rumahnya. Ntar saya minta sumbangan. Oke, next ya. Dari beberapa judul sinetron, mana yang menurut lo membesarkan nama lo? Pertama kali gue dikasih chance buat dapat main talent peran utama, itu dia ada dua cinta. Nah itu judul pertama yang sedikit ngebuat gue lebih dikenal orang. Oke. Tapi yang lumayan banyak itu, lumayan gue lebih banyak orang yang senang sebenarnya dari karakter gue tuh, itu di Topeng Kaca. Topeng Kaca itu lumayan banget untuk nambah. Itu lumayan membesarkan nama lo ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Lanjut, tantangan dari masing-masing. Bentar. Ngomong-ngomong mulu, aus gue. Dah. Oke, tantangan buat lo dari masing-masing sinetron yang pernah lo kerjakan. Ya. Terus tantangannya apa? Ya sebenarnya gue karena sinetron itu kan emang karakternya belum ada yang berat banget ya. Iya. Ya palingan lo berperan sebagai orang yang orang yang jatuh cinta, terus ada konflik gini gitu. Belum ada yang terlalu berat ya, jadi belum ada tantangan sih, maksudnya ya paling tantangannya adalah gimana gue bisa sebaik mungkin ngebangun chemistry gue dengan lawan main gue, itu doang sih. Oke. Kalau pertama kali main sinetron tuh apa tantangan lo? Tantangan terbesar. Iya. Pertama kali gue tuh takut kamera tuh. Gue takut kamera. Gue tuh blocking aja gue nggak tahu tuh dulu kan. Blocking. Jangan bilang lo nggak tahu kamera lagi. Iya, gue tuh masuk nggak sadar kamera dulu. Jadi lo nggak tahu kamera. Lo nggak tahu kamera tuh apa? Gue kamera tahu lah. Emang gue dari planet Pluto. Gue kagak tahu kamera. Emang gue dari Namek. Oke. Berarti itu ya, kekurangannya itu ya, takut kamera. Apa? Tantangan pertama kali mengawali karir sebagai... Iya, tantangannya sebenarnya satu sih. Gimana cara gue numbuhin percaya diri gue untuk bisa ngomong, untuk simple doang sih, bukan acting sih. Ngomong di depan kamera. Iya. Ngerti. Awalnya. Siap. Gitu, Ren. Oke, next. Ya. Perbedaan antara acting di film dan sinetron.
Tapi sebelumnya lu pernah main film? Pernah film? Pernah. Oke. Perbedaan antara sinetron, acting sinetron dan film itu apa perbedaan? Ya, lo sebenarnya tahu sih ya. Cuma nih gue kalau acting sinetron kan lo gimana ya? Lo cuma 30% acting sih kalau sinetron. Tapi kalau film lo benar-benar 100%, bahkan sebelum syuting itu lo ada reading, ada workshop. Oke. Ada pendalaman karakter. Nah, sinetron kadang nggak perlu, sinetron kadang nggak perlu itu. Lo bahkan kadang bisa datang langsung ke lokasi, udah syuting, lo nggak tahu karakter lo sebagai apa. Lo cuma baca, oh dialog lo gini. Oh ya udah, gue mainin karakter gue. Tapi kalau film kan lo harus tahu karakter lo seperti apa, lo harus mendalamin, lo harus masuk dalam karakter itu. Lo harus bangun chemistry, lo reading segala macam, prosesnya banyak, gini. Itu aja sih bedanya. Tapi untuk saat ini gue lebih fokus sinetron karena buat cari duit lah ya. Gue ujung-ujungnya sih cuan. Karena gue juga begitu. Karena kan kelas sinetron kan jangka panjang tuh, jadi ngumpulin duit tuh enak. Ren, jangan serius bang, jangan serius banget bang Renal, slow aja. Nanti kita agak mencair, selesai pertanyaan ini kita akan mencair. Maaf ya, kalian yang lagi di rumah, maaf ya, sakit kepala kalian ya. Iya sih, emang berat banget sih Renal, tahu nih ada ini, tahu gue suka bercanda ya, dikasih yang berat-berat, ya jadi serius gue ntar. Iya. Aduh, gue bingung mau ngelawak gimana. Gue kalau serius jadi jenius soalnya. Iya. Coba jadi jenis dulu. Coba rumuskan aljabar dulu. Rumus aljabar. Gue naik IPS, gue ke akuntansi aja, gue ngitung aja, gue nggak bisa. Aduh, IPS. Proses terjadi Big Bang. Proses terjadi Big Bang itu adalah Big Bang itu adalah snack coklat yang pernah gue bintangin. Itu Bang Bang, ya. Oke. Big Bang itu proses alam, itu nama apa sih namanya? Big Bang. Itu kan alam semesta. Terus terjadi ledakan Big Bang, lalu terciptalah beberapa planet di sekitarnya gitu kan. Di alam semesta, di semesta Bima Sakti kan. Gitu kan. Iya. Oke, kalau black hole. Apa itu black hole? Black hitam, hole lubang hitam. Iya, itu terjemahannya, Lubang hitam. Itu terjemahannya. Lo kenapa IPA sih? Ada aja lu. Black hole itu kan IPS. Gua naik itu apa sih? Pelajaran apa sih? Geografis ya? Geografi. Hah? Iya, geografi. Geografis ya? Terjadi black hole. Itu black hole adalah, lo tahu lubang hitam. Iya, wow, iya emang itu terjemahannya. Gue lupa Renal. Gue lupa. Masa lo paksa gue tahu semua pelajaran? Iya. Pelajaran. Tapi kalau lo tanya tentang Knight Templar, tentang Raja Solomon. Oke, Raja Solomon. Alexander Agung. Oke. Kisah tentang konspirasi tentang apa ya? Apa namanya? Setengah kerajaan Atlantis. Tahu nggak lo? Tahu, gue si Aquaman. Iya bener nggak salah, bener. Aquaman, lu bener. Lu depan Aquaman itu yang angkat galon itu ya? Iya, pokoknya itulah. Aquaman kadang dia bawa becak motor juga. Oke. Siap. Oke, next ya. Next pertanyaan ya. Skip. Yang lu tanya pacar gue siapa? Biar gampang gue jawabnya. Enggak, gue jawab. Oke, siap. Genre. Ini genre film yang pengen lo mainkan, yang ingin biografi. Pengen lo coba. Biografi, karena gue suka niru orang biografi. Gue pengen main film biografi di mana gue jadi karakter yang hidup gitu. Iya. Biografi itu adalah kan karakter orang yang
angkat dalam sebuah film kan, based on true story kan. Nah, gue pengen one day suatu saat jadi main di film biografi. Oke, next ya. Karakter yang pengen lo perankan apa? Karakter yang gue pengen perankan? Gue pengen jadi Satria Baja Hitam. Kenapa? Itu kan jadul gitu. Kenapa nggak jadi Panji Millennium gitu? Kenapa nggak jadi Panji Millennium atau Saras apa gue lupa lagi. Saras 08. Ini serius. Lo pengen tahu karakter yang gue mainin? Karakter gue pengen mainin tuh, gue pengen apa ya sebenarnya? Ya banyak sih karakter yang ya lebih ke salah satu yang pengen banget. Jadi banci. Oke, itu keren. Karena jarang jadi banci, karena jarang cowok tulen yang jago main banci di Indonesia. Iya. Lo pernah nonton Jared Leto nggak? Lo tahu Jared Leto nggak? Tahu. Jared Leto pernah. Itu aktingnya jago banget, dan dia dapat Oscar di film di mana dia meranin jadi banci. Jadi wanita waria. Iya. Terus kalau ini juga keren nih, salah satu film mungkin lo kalau nonton ini lo pengen ngerasa buat coba menjadi karakter di film itu. Judulnya Basketball Diaries. Filmnya Leonardo DiCaprio. Itu keren banget, tentang gay, dia seorang gay. Yang sama ini bukan sama Mendiang Heath Ledger bukan? Iya, benar. Itu Heath Ledger. Itu dia sempat dikecam. Karena kan dia main di film itu di mana dia jadi gay. Nah, next dia dapat peran sebagai Joker. Iya. Nah, orang-orang tuh banyak ngujat dia, netizen. Kalau dulu kan belum ada Instagram, netizen Facebook, lebih ke Facebook. Orang-orang Facebook tuh pada ngecam. Wah, gila, kacau tuh. Masa Heath Ledger gay, ini peran gay jadi Joker psikopat. Nah, ketika filmnya jadi, ternyata orang berubah, hujatan itu jadi pujian. Di mana si Heath Ledger di film sebelumnya jadi gay. Iya. Dia bisa merankan segala hal yang keluar dari zona nyamannya gitu kan. Iya, dia bisa jadi psikopat dia. Iya. Itu keren banget, dia dapat Oscar kan? Dan dia dapat Oscar di situ. Walaupun dia udah meninggal pada saat itu. Iya. Tapi karyanya masih kita kenang selalu. Betul. Dan legend kan dia sekarang. Ren, jenggot gue panjang banget sekarang nih, Ren. Jenggot lo ada seninya ya, ada sentuhan seni ya di jenggot itu ya. Iya. Ini gue emang mau tumbuhin panjang nih tuh. Iya. Sunnah ya. Gue pengen tumbuhin panjang biar gue bisa ikat di kepala. Allah. Mobilnya buat taruh cup minuman gitu kan, buat cap minuman. Bisa juga sih. Jalan. Bisa juga. Taruh sini. Bisa juga. Tapi lu jenggot banget sekarang ya? Hah? Gue di rumah aja jadi. Lo nggak pernah keluar nih ceritanya? Pernah lah. Wah, pernah. Terus lo nggak? Gue pengen ngerubah karakter gue, Ren, sekarang, Ren. Gue pengen, nih curhat ya, gue pengen jadi cewek. Hah? Pengen jadi cewek. Kacau, jadi berubah karakter. Gondrong. Oh, gondrong. One day gue masih gondrongin nih. Ayo gondrongin lah. Iya, jadi gondrong. Gue pengen gondrong. Tapi one day emang gue pengen dapat karakter seperti yang gue bilang tadi. Karena gue salah satu aktor idola gue adalah si Jared Leto. Jared Leto ya, dia kan gondrong ya. Sama kabel apa? Dia kan gondrong ya, Jared Leto ya. Iya. Tapi dia totalitas loh, pas dia syuting di Suicide Squad tuh kan jadi Joker kan? Yang gagal. Cukur. Keren. Gagal. Sebenarnya gagal actingnya gagal emang. Acting dia gagal bukan karena acting dia, Ren. Skripnya yang nggak mendukung, karena scene-nya dia terlalu dikit. Iya. Satu lagi, emang ceritanya nggak mendukung dia untuk mengeksplor actingnya dia. Iya, tapi kalau buat Psycho sih dia lebih kurang daripada si Joaquin Phoenix sama si karena Heath Ledger. karena skripnya
karena skripnya Ren lebih ke ini pembelaan idola nih. Iya karena iya. lo nggak mungkin sekaliber pemain Oscar itu actingnya jelek. Iya. Mungkin dia actingnya bagus, cuma emang salah judul aja. Pastilah setiap pemain pasti pernah dapat benar. Oke, next ya. Ya. Pilih sinetron FTV. Keren. Pilih sinetron FTV atau film? Untuk saat ini, secara realistis gue pilih sinetron. Tapi one day gue pengen main film. Oke. Bang Wilan, ini powerbanknya mati ya? Terus? Oke, tokoh yang menginspirasi perjalanan hidup. Tokoh. Gue mau bilang Rasul, munafik kan? Hah? Kayak gue mau bilang Rasul Nabi Muhammad terkesan munafik gak sih? Enggak lah, semua orang berhak. Enggak, ya, itu semua orang berhak. Salah satunya adalah Nabi Muhammad. Perjalanan karir Nabi Muhammad. Ya, karena kalau kalian baca kisah-kisahnya sih emang dari baginda Rasul sih emang banyak banget kisah-kisah yang bisa kita ambil. Manfaatnya yang bisa kita tiru. Ya. Tapi kalau dari era modern sekarang, gue ngagumin banget perjalanan karirnya banyak sih. Kayak seperti Bill Gates. Yeah. Terus kalau misalkan dari aktor ya seperti gue bilang tadi, Reza Radian. Yeah. Bill Gates ya, pengusaha sukses. Terus di mana Bill Gates itu dia nggak kelar loh, kuliahnya nggak kelar loh. Gitu. Iya. Terus Steve Jobs dia juga nggak kelar kuliahnya, terus dia bangun kantornya di garasi rumahnya sendiri. Di garasi rumahnya sendiri, dan ternyata dia bisa nyiptain teknologi, bisa nyiptain teknologi yang atau alat komunikasi yang sampai sekarang lo gunain, yaitu Android. Iya benar. Yang sekarang kita gunain buat live Instagram ya. Iya. Dan dia tuh berjasa banget sebenarnya buat kita. Iya benar. Lo bisa video call sama gue kan berkat beliau juga. Bener, kita biasa video call di tengah malam, ya kan? Ini gue kesurupan apa ya? Agak Gak gitu caranya. Oke, next ya? Ya. Oke, yo. Lo mau ngelawak tadi dulu kan? Agak, ya enggak. Yo. Oke, next ya. Apa ya? Penyesalan terbesar dalam hidup. Apa ya? Penyesalan terbesar dalam hidup gue ya? Penyesalan. Karena gue orangnya nggak lama-lama menyesalin sesuatu. Jadi gue ya cepet move on. Iya. Ya, dan gue akhirnya nggak ingat apa yang gue sesalin saat itu. Tapi kan pernah merasakan dong, walaupun cepat selesai penyesalannya. Iya, pernah merasakan. Tapi gue lupa hal apa itu yang gue sesalin. Ini antara lo melupakan atau lo pikun gitu. Antara melupakan atau gue nggak mau bahas ya. Iya, bisa. Padahal tadi gue udah jaga lo, gue udah coverin lo, gue udah backup tadi, gue udah ngomong kayak gitu lo. Tapi lo yang ngebahas-bahas nih. Ya banyak penyesalan gue apa ya? Salah satunya ya kayak misalkan lo pernah menjadi Rizky Bilar itu penyesalan. Pernah hidup? Oh enggak. Gue sih gak nyesal. Orang tua gue nyesel kayaknya. Orang tua gue nyesel kayaknya. Gue anak kayak gini. Badung banget. Bercanda. Orang tua gue bangga sama gue. Alhamdulillah. Apa ya? Salah satunya adalah kegagalan hubungan. Salah satu yang gue sesalin. Oke. Ya itulah. Kegagalan hubungan. Terus kegagalan untuk mendapatkan sesuatu. Itu juga gue sesalin. Ya. Oke, bisa. Kegagalan. Ada juga gue nyeselin nih. Salah potong rambut. Gue nyesel juga nih. Oh iya. Ya itu sering. Gue pas sering potong rambut gue. Nyesel banget tuh. Nyeselnya sebulan bro. Nyeselnya. Iya. Tapi lo terus jangan sampai gini, terus
Tapi lu jangan sampai salah milih pasangan ya. Bertahun-tahun yang biasa gini, penyesalan yang sering terjadi tuh kayak gini. Kita belanja kita belanja nih, biasanya ini di mall nih. Kita belanja di apa namanya? Di H&M misalnya. Kan ya perlu nggak apa-apa lah. Misalnya kita belanja di sini, terus kita ada pilih-pilih nih barang yang paling bagus menurut kita di situ. Ya kan? Tapi uang kita tuh nggak sebanyak itu gitu loh. Kita uang kita nggak banyak banget, tapi kita belanja barang yang paling bagus dan paling mahal di situ. Nah terus kita keluar, kita lewat satu toko baju-baju branded. Ternyata ada yang lebih bagus. Terus kita lihat ada yang lebih bagus. Biasanya nyesel tuh kayak gitu tuh. Iya, kayak lu juga kan. Misalkan lu udah pacaran sama si Anu nih, ya kan. Terus lu pas lagi jalan ke mall, ada yang lebih cantik lagi ternyata. Terus lu dekat sama dia. Itu parah sih. Itu parah sih. VO-nya di sebelah lagi. Pacar lo di sebelah, lo di sini VO. Enggak. Atau lo udah punya pacar nih, terus lo kenal atau dekat sama orang yang baik, yang lebih daripada pacar lo. Terus lo nyesel gak sih? Nyesel juga sih. Aduh, kenapa gue udah pacaran lagi nih, gue mau ngakhirin nggak enak juga gitu. Ngalah. Skip. Oke, skip. Next ya. Bahasa apaan coba? Oke. Apa aja kegiatan selama di rumah aja? Gue tuh lebih banyak, gue tuh tidur, gue bangun, gue langsung download film, habis gue download gue tonton. Kalau kadang gue main PS, main game, terus gue nonton lagi, makan, mandi, kalau inget udah itu doang. Kalau lupa gimana? Ya nggak lanjut. Oke. Apa lagi? Ada lagi ya. Apa yang lo paling kangenin nih selama lo di rumah aja? Selama di rumah aja gara-gara ada wabah corona ini. Iya, gue nggak bisa ngumpul sama teman-teman gue, nongkrong di luar, gue nggak bisa main bola. Yang pertama sih main bola sih pasti. Yang paling lo kangenin main bola ya, nggak bisa itu ya? Main bola pasti buat main bola. Oke. Gue nggak bisa syuting. Ya. Kerjaan dan hobi sih yang nggak bisa nyari duit ya. Dan hobi gue yang dulu apa? Nggak bisa nyari duit ya. Iya, nggak bisa cari duit. Kalau nggak bisa cari duit, gue nggak bisa nabung ntar. Makanya gue nggak bisa nabung buat nikah dong, bukan nabung. Bener. Nanti nggak ada tujuannya, tujuan kita nggak tercapai. Makanya tujuan ya kan? Gue salah satu menikah. Ketika lo nikah, lo udah menyempurnakan agama lo 50%. Lo udah menyempurnakan setengah dari agama lo. Top memang. Bapak Muhammad Rizky Bilar ini. Oke, kita jadi gini. Jadi fans teman-teman ini boleh bertanya kan di kolom komentar, dan ada beberapa pertanyaan yang boleh, yang apa namanya, yang mau gue tanya, yang mau gue sampein, gue wakilin lah. Ini salah satu dari Hanifa Putri. Ceritain dong gimana pertama kali ke Rizky. Oh ini udah. Apa titik terendah Kak Rizky selama bekerja di dunia entertain? Dari Ziha.kia apa? Titik terendah gue pernah ngerasain gue lagi nggak ada kerjaan. Gue pernah ngerasain gue nggak ada kerjaan. Terus gue sempat ngerasa frustasi. Gue sempat ngerasa ya seperti gue bilang tadi kan. Ketika lo ngerasa satu pintu tertutup buat lo harus yakin bahwa Tuhan nyediain ribuan pintu atau ribuan pintu lagi yang tersedia buat lo. Nah, saat itu gue ngerasa seperti itu. Gue ngerasa entertain bukan jalan gue. Gue ngerasa mungkin gue harus cari bidang lain. Nah, gue sempat ngerasain titik itu. Oke. Dan sempat gue ngerasa ya gue nggak cocok di entertain kayaknya. Ya udah deh, gue kerjaan lain aja gitu. Oke, gue mau nanya satu hal lagi, tapi kita nunggu sebentar nih, soalnya waktu udah mau habis nih. Gue bakal nyambungin. Sebentar, agak sedih juga gue tadi ngebayangin. Gue keinget masa-masa suram. Sekarang sih masih sih. Sekarang masih, aduh. Apa Ren?